Selanjutnya Budi Dayani. Ya, saudara alamat di Tanjung Ria, Jayapura Utara, betul? Siap, Yang Mulia. Pakai mic? Iya, Yang Mulia. Betul ya. Dalam Pilpres sebagai apa? Saya dalam Pilpres, saya sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Jayapura. Kota Jayapura. Iya. Ya, apa yang mau disampaikan? Saya mau menyampaikan di mana saya hadir sebagai partai koalisi yang diundang oleh KPU Provinsi. Saya mewakili Partai Gerindra hadir pada saat pleno tingkat provinsi, Pak. Ya. Sebagai saksi atau hanya menyaksikan, melihat? Hanya menyaksikan. Hanya menyaksikan. Iya. Ya. Jadi hanya sebagai saksi fakta di dalam ruangan saja. Ya, dalam hal ini yang ingin saya sampaikan, saya hadir di dalam ruangan pleno itu pada saat tanggal 18 dan 19 Juli di kantor Depetik Provinsi Papua. Yang ingin saya sampaikan di sini, saya melihat, mendengar pada saat itu pleno rekapitulasi Kabupaten Dogiai. Ya. Pada saat Ketua KPUD Kabupaten Dogiai membacakan rekapitulasi, setelah selesai dibacakan, kemudian pimpinan sidang dari KPU Provinsi Papua pada saat itu Bapak Tarwinto langsung menanyakan kepada Ketua KPUD Kabupaten Dogiai, ini kenapa saat itu pernyataan yang disampaikan oleh Pak Tarwinto kepada Ketua KPUD, ini kenapa rekap yang kalian buat ini di formulir DB legislatif, bukan di formulir Pilpres. Kemudian dari KPUD Kabupaten, Ketua KPUD Kabupaten menjawab, iya, karena waktu itu H-2 itu H-2 itu logistik belum sampai di Dogiai. Kemudian terjadilah perdebatan antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten. Kemudian disampaikan ke Bawaslu. Pada saat itu Bawaslu Provinsi juga ada. Ketua Bawaslu Provinsi sendiri yang menyampaikan bahwa ini secara administratif tidak sah. Begitu juga dengan pimpinan sidang, karena waktu itu terjadi perdebatan yang cukup lama. Akhirnya pleno Dogiai dipending ke tanggal 19. Setelah tanggal 19 saya juga hadir kembali sebagai undangan. Saya mengikuti sampai terakhir pleno itu, yang terakhir Dogiai, Kabupaten Dogiai. Dalam pleno itu terulang kembali masalah DB. Dari masalah formulir DB ini berkembang ke masalah logistik yang tidak sampai, kemudian perdebatan antara Ketua KPU Provinsi Papua Bapak Adam Arisoi dengan Ketua KPUD Kabupaten Dogiai Bapak Didimus Dogomo, sampai agak sedikit keras dan sedikit mengeluarkan kata-kata dari Bapak Adam yang saya
ingat, beliau sampaikan kurang lebih seperti ini. Ini kamu orang kerja tidak benar jadi. Sampai kalian mendapat intervensi dari polisi. Itu yang saya lihat dan saya dengar dan saya sampaikan di sidang saat ini, Yang Mulia. Kemudian akhirnya pleno dipending lagi sekitar 10 menit karena dari KPU dan Bawaslu Provinsi melakukan komunikasi dengan KPU dan Bawaslu Pusat. Kalau tidak salah waktu itu Ibu Betty menyampaikan kepada berkomunikasi dengan KPU Pusat itu Bapak Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Bapak Bapak Robert Harik itu melakukan komunikasi dengan Ketua dengan Bawaslu Pusat. Kalau tidak salah disebutkan pada saat itu menyampaikan Bapak Muhammad dari KPU Pusat, dari Bawaslu Pusat. Akhirnya disampaikan kepada skors dicabut kembali, disampaikan kepada forum bahwa akhirnya disahkan dari KPU mengesahkan kecuali 2 distrik Mapia Barat dan Mapia Tengah. Ya. Itu saja. Ya, ada tambahan sedikit Pak. Dalam perdebatan itu ada juga KPU Dogiai, Bapak Didimus Dogomo menyampaikan bahwa semua logistik H-2 itu belum sampai di Dogiai. Itu saja. Ya, cukup ya. Ya, terima kasih Pak. Baik, makasih. Dari 5 saksi pemohon sudah selesai. Silakan pemohon ada pertanyaan untuk saksinya atau cukup? Ya, silakan. Kepada Saudara Martinus, saya ingin bertanya, yang saudara alami kebiasaan di daerah saudara pada saat pemilihan dilakukan dengan noken maupun dengan ikat, apabila suara sudah dipilih diberikan pada seseorang, apakah bisa dicabut suara itu? Tidak bisa. Tidak bisa dicabut karena itu sepakat. Jadi walaupun sudah diberikan tidak bisa dicabut? Tidak bisa. Kalaupun toh harus dicabut, ada mekanismenya? Tidak ada. Jadi sepakat di tingkat musyawarah adat, sepakat itu sudah selesai. Tidak bisa siapapun menggugat karena itu sepakat. Sepakat itu kata pilihan hati. Kalau yang mencabut yang memberikan suara? Tidak bisa juga karena sepakat itu sekali. Jadi dalam musyawarah semua diundang, dibicarakan bersama-sama ketika keputusan jatuh selesai. Jadi tidak bisa kepala suku karena saya kepala suku mengambil kembali atau siapa, tidak bisa. Terima kasih. Ya. Sebentar Yang Mulia. Silakan. Saya ingin tanya kepada Saudara Ari Hadi Basuki Wibowo. Ya. Saya ingin mendapat penjelasan dari Saudara saksi ini mengenai DPKTB yang dipersoalkan oleh DKI Jakarta ini menyangkut berapa pemilih. Itu dulu yang pertama. Baik, untuk DPKTB berdasarkan data hasil rekapitulasi tingkat DKI, tingkat provinsi DKI, jumlah DPKTB yang terdata adalah sebanyak 325.634. Ya. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mendapat penjelasan dari saudara saksi mengenai jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang ditemukan oleh tim yang melakukan penelitian di DKI Jakarta ini.
Mohon maaf Pak, untuk data itu saya masih belum dapat yang clear-nya gitu ya Pak, jadi belum bisa nyampaikan. Kemudian yang ketiga, selanjutnya saya ingin juga mengetahui saudara saksi mengenai penggunaan DPTB untuk daerah DKI ini. Apakah saudara saksi juga sudah mempunyai catatan yang bisa dipastikan? Baik, mengenai penggunaan DPTB atau jumlah daftar pemilih terdaftar, jumlahnya adalah sebanyak 74344. Total untuk seluruh DKI Jakarta sebanyak 74344. Selanjutnya, tadi saudara saksi menerangkan bahwa kemudian terjadi PSU di 13 TPS ya. Iya. Saudara saksi juga mengatakan tadi pada 2 TPS yang pasangan nomor urut 1 kalah ternyata kemudian menang, dan sementara di TPS yang lain sudah nyatakan tetap kalah di pasangan nomor urut 1 ini. Yang saya ingin ketahui dari saudara saksi adalah terhadap yang di TPS yang pasangan nomor urut 1 kalah ini tadi, apakah ada peningkatan perolehan suara yang diterima oleh pasangan nomor urut 1, dan apakah juga secara tegas atau bisa terbaca secara baik bahwa pasangan nomor urut 2 juga mengalami penurunan jumlah pemilih? Baik, untuk pelaksanaan PSU di 13 TPS di Jakarta, datanya adalah sebagai berikut. Untuk TPS yang tempat nomor 1 menang saja dulu. Oh, yang menang satu. Baik. TPS 1 menang, yang pasangan calon 1 menang itu ada di 2 TPS, yaitu TPS di Kelurahan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat. Suara awal 234 untuk 1, 282 untuk 2, menjadi 165 untuk 1, 145 untuk 2. Oke. Baik. TPS yang satu lagi di Cideng ya. Yang ini di Cideng, Pak, yang mulia. Yang kedua adalah TPS di Lagoa, TPS 99 Lagoa. Awalnya berapa? Awalnya 192 untuk 1, 240 untuk 2. Terus? Menjadi 164 untuk 1 dan 145 untuk 2. Ya. Yang mulia, saya ingin diteruskan juga yang kalah, yang mulia. Kalah coba. Yang kalah juga. Perbandingan antara sesudah dan sebelum. Sesudah dan sebelum. Selanjutnya untuk Jakarta Pusat di TPS 3 Ben Hill, sebelum PSU 1205, 2350. Setelah PSU 1107, 2159. Selanjutnya di Bendungan Hilir TPS 5, sebelum PSU 1242, pasangan 2 334. Setelah PSU pasangan 1 125, pasangan 2 185. Selanjutnya di Karet Tengsin TPS 24, sebelum PSU pasangan 198, pasangan 2 239. Setelah PSU 146, pasangan 2 109. Selanjutnya di Jakarta Selatan, Kelurahan Bangka, TPS 09, sebelum PSU, pasangan 1 114, pasangan 2 152. Setelah PSU, pasangan 177, pasangan 2 80. Selanjutnya di Jakarta Timur, Kelurahan Jatinegara, TPS 31, sebelum PSU, pasangan 1 272, pasangan 2 313. Setelah PSU, pasangan 1 187, pasangan 2 208.
Selanjutnya di Kelurahan Ujung Menteng, TPS 31, pasangan 1 48, pasangan 2 226, setelah PSU, pasangan 1 100, maaf, 100, pasangan kedua 139. Lalu di Kebon Bawang, TPS 33, maaf, di Sunterjaya, Sunterjaya, TPS 95, sebelum PSU, pasangan 121, pasangan 2361, setelah PSU. Cukuplah data yang tadi disampaikan saja, itu gambaran umum saja. Ya, baik Yang Mulia. Supaya nanti juga ditambahkan, supaya kita memperoleh gambaran yang utuh, tingkat partisipasinya berubah enggak? Baik Yang Mulia. Ya. Baik, Terima kasih.